Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ramadan. Pada kesempatan ini, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi politik yang diampu oleh dosen mata kuliah Bunda Poppy Damayanti, MSI, di mana beliau menugaskan kepada kami untuk mengomentari pesan politik yang ada di media konvensional. Saya akan sedikit mengomentari tentang sebuah kasus di daerah Bengkulu Selatan, yaitu penemuan narkoba di ruang bupati. Berikut cuplikannya. Kita awali CNN Indonesia Today dengan informasi tentang penemuan narkoba di ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan. Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan diperiksa BNN Pusat di Jakarta. Permintaan uji lab ini atas permintaan Dirwan untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak mengkonsumsi narkotika. Sabtu malam, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud keluar dari ruang laboratorium narkoba BNN Cawang, Jakarta Timur usai melakukan pemeriksaan urin, darah, dan rambut. Dirwan sendiri mengaku dijebak oleh seseorang dengan ditemukannya narkoba di ruang kerjanya. Saya datang ke sini ya memang diperiksa darah dan rambut. Kemarin sudah tes urin negatif, tapi untuk meyakinkan lagi, saya dites urin dan darah dan rambut saya, sehingga nanti bisa jelas semua. Ya, saya katakan dengan kawan-kawan media yang lain bahwa saya tidak tahu menahu persoalan ini. Nah, teman-teman, itulah tadi cuplikan dari video yang dimana video itu diambil dari YouTube channel CNN Indonesia, dimana mengangkat sebuah kasus penemuan narkoba di ruang bupati, yang dimana Bapak Bupati ini Bengkulu Selatan ini yang bernama Bapak Dirwan Mahmud. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari pesan politiknya dulu. Nah, di pesan politik tersebut, Bapak itu mengaku bahwa dirinya telah difitnah, di mana narkoba yang ditemukan di ruangannya ini terdapat kejanggalan. Nah, maka beliau segera melakukan berbagai tes, yang seperti tes urin, tes dari rambut, dan juga dilakukan tes dan sebagainya. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, karena kejanggalan ini, makanya media mengangkat kasus tersebut. Nah, di sini sebagai seorang politisi itu sangat berpengaruh sekali untuk kedepannya sebagai branding beliau, akan misalnya contoh untuk naik pangkat menjadi DPR Bengkulu misalnya. Nah, di kasus ini, bila beliau tidak terbukti melakukan narkoba, itu sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat di sekitarnya. Karena jika beliau tidak melakukan hal tersebut, maka itu akan dinilai positif sekali, bahwasanya beliau itu sangat jujur, tidak melakukan sebuah pelanggaran. Karena beliau tidak melakukan tersebut, makanya banyak orang-orang menuduh beliau. Nah, dan itu sangat berpengaruh untuk masyarakatnya dan dukungan bahwasanya beliau ini sangat top maksudnya. Dan juga bila beliau terbukti narkoba, maka beliau akan sangat mempengaruhi branding beliau sebagai ketua DPR, ketua bupati di Bengkulu Selatan, mempengaruhi branding beliau sebagai politisi. Nah, karena
orang akan menilai sebuah kerja misalnya sebagai bupati, mereka akan menilai, nah bupati ini apakah dia melakukan korupsi atau tidak akan dinilai oleh masyarakat. Nah, dan dinilai itu melalui media-media yang tersebar seperti ini, seperti yang di CNN ini contohnya. Nah, itu kan akan membangun sebuah branding. Nah, jika beliau terbukti melakukan itu, maka beliau akan dicap sebagai orang yang kontroversial misalnya. Nah, sebagai misalnya beliau misalnya ini ya, beliau melakukan orasi sebagai tolak narkoba, misalnya tolak narkoba, tetapi beliau melakukan narkoba. Nah, itu kan yang suatu hal yang kesalahan politisi. Sudah tahu narkoba itu salah, maka dia yang melakukan, dia yang mengucapkan tolak narkoba, malah dia yang melakukan hal tersebut. Nah, ini kan jika itu terjadi, nah teman-teman di sini sangat berpengaruh sekali bagi seorang politisi bagaimana menaikkan branding itu dengan hal-hal yang seperti ini, seperti kontroversialnya. Nah, di video ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Nah, itu adalah sebuah penguap. Nah, di mana kejanggalan itu di mana CCTV-nya itu rusak. Nah, itu kan sebuah kejanggalan, CCTV di ruangan beliau itu kan rusak. Nah, seharusnya kan setiap anggota itu kan dilengkapi CCTV di setiap ruangannya, apalagi di ruangan bupati. Tidak mungkin tidak ada CCTV karena kinerja mereka itu selalu dipantau. Dan hal yang menjanggalkan lagi yaitu buku tamunya hilang, entah kemana itu kan. Jadi polisi setelah menyelidiki hal tersebut, ya mungkin tidak kehilangan tersebut telah diselidiki. Namun yang menjadi penguat di sini adalah hal-hal yang janggal tersebut. Nah, kita tidak tahu apakah ini sebuah rencana atau bagaimana untuk menaikkan ini, tapi kita bersuuzon saja bahwasanya beliau telah melakukan tindakan yang benar karena beliau sudah berani meyakinkan kepada media bahwasanya beliau itu tidak melakukan hal tersebut. Nah, dan juga staf beliau juga diperiksa, tinggal menunggu hasil saja saat dites narkoba, seperti halnya beliau Pak Dirwan ini. Nah, ini kan menjadi contoh bagi kita bahwasanya pemimpin harus menepati janjinya, seperti itu, harus bisa memegang ucapannya. Bisa ya, kalau kita mengucapkan stop narkoba, ya jangan melakukan narkoba, begitu kan. Ketika kita terjerumus misalnya atau kita dijebak, nah kita harus bisa membuktikan bahwasanya kita itu tidak melakukan hal tersebut dengan cara ya seperti bapak ini sudah berani untuk datang ke BNN untuk cek narkoba, cek urin dan tes rambut sebagainya, dan sudah terbukti tidak melakukan. Nah, itu kan sebuah dukungan bagi beliau untuk melakukan menaikkan branding beliau. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya komentari dari sebuah berita tersebut. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Untuk kali ini bila ada benarnya, nah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.